Hari ini kita akan belajar bukan untuk diri kita sendiri, katanya. Kita akan belajar untuk kita bisa menolong orang lain. Setuju tidak? No, saya tanya yang lain, setuju tidak? Ya, lagi sekali kita akan belajar bukan untuk diri kita, tapi kita akan belajar untuk kita bisa menolong orang lain. Betul? Kalau semalam kita sudah belajar dan sudah lakukan untuk diri kita dan keluarga kita, maka hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menolong orang lain. Siap tidak? Kalau nggak siap ya saya nggak ngajar. Kita makan aja terus pulang. Siap? Menolong orang lain. Oke. Kita mulai dengan Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1. Selama ini ada kesalahan fatal dalam gereja. Apa-apa yang kerjakan itu adalah Bapak Gembala atau Pak Pendeta. Nah itu salah. Harusnya kita semuanya sama-sama. Udah, Galatia 6 ayat 1. Ya, baca dulu yang terjemahan baru yang literal. Udah, 1, 2, 3. Enggak semangat gimana baca ini. 1, 2, 3. Bosnya mana kok nggak baca? Ronald, ulang, ayo. Ada yang nggak baca itu. Ulang, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seseorang melakukan suatu pelanggaran, maka yang harus membimbing orang itu ke jalan yang benar dalam roh membangun sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, ini perintah. Saudara-saudara, kalau kedapatan ada salah seorang di antara kita melakukan kesalahan, kelemahan semuanya, maka kita yang rohani harus apa? Menolong, membimbing, menuntun mereka ke jalan yang benar, jalan Tuhan, dengan roh yang lemah lembut, sambil kita berjaga-jaga supaya kita enggak kena. Contoh yang paling gampang, pelacur perlu dilayani tidak? Perlu, karena mereka perlu Yesus. Tapi kita jangan ikut melacur juga, gitu maksudnya. Oke, yang literal sekarang. 1, 2, 3. Nah, didapati dalam satu kesalahan, terus memperbaiki orang tersebut. Terus dalam roh ya, sambil memperhatikan dirimu sendiri supaya kamu jangan mencobai. Nah, jadi Tuhan itu kalau kita baca ayat ini, dengarkan. Karena selama ini konsep kita, kalau kita ada tahu saudara kita ngalami ini ngalami itu, kita doa, betul? Doanya cuma 2, lapor dan nyuruh. Betul tidak? Tuhan tolong si A jadi maling, si B berzina, tolong keluarga itu berantakan. Itu salah. Setelah kita baca Galatia 6 ayat 1, yang benar bagaimana? Bapak jawab. Setelah kita baca Galatia 6 1, bukan berdoa kepada Tuhan. Mana ada ayat yang suruh berdoa? Tapi kita yang rohani, yang punya kebenaran, yang dimiliki oleh kebenaran, datang ke saudara tersebut. Jadi selama ini banyak gereja salah. Ada orang sakit didoakan, ada orang susah didoakan, ada orang bermasalah didoakan. Tuhan tuh bingung. Kenapa minta aku lagi? Aku memberi kamu kuasa untuk menolong saudara-saudaramu itu. Betul? Diperbaiki dari kesalahannya dengan roh yang lemah lembut. Selama gereja tidak memperhatikan Galatia 6 ayat 1, maka setan yang bekerja dan para gembala cepat mati. Kenapa para gembala cepat mati? Sibuk sendiri. Padahal semua kita harus bergerak. Nah, saya nggak usah baca nanti di rumah. Dalam Roma 12 dan 1 Korintus 12. Kebetulan pasalnya sama, angka 12. Kebetulan itu berurutan setelah kitab Roma 1 Korintus 12. Angka 12 itu angka rasul, ya angka murid. Nah gampang dimengerti ya.
Jadi nanti baca di rumah. Di dalam Roma 12 dan 1 Korintus 12 ada penekanan yang hebat tentang tubuh Kristus. Ya, nanti baca. Di situ diyakinkan, diberitahu, dipastikan bahwa di dalam tubuh Kristus tidak boleh ada yang nganggur. Ya, ingat. Di dalam tubuh Kristus nggak boleh ada yang nganggur. Katakan amin. Ya. 2 pasal itu Tuhan bicara kepada kita lewat Rasul Paulus bagaimana Tuhan Yesus itu tidak bisa buat apa-apa tanpa tubuhnya. Nah, tubuhnya ini seperti tubuh kita, seperti badan kita sendiri. Lihat, nggak usah lihat kepala dulu, dari leher ke bawah. Ada jantung, ada paru-paru, betul nggak? Ada lambung, ada pankreas, ada liver, banyak sekali organ tubuh yang lain. Ada lengan atas, lengan bagian bawah, ada telapak tangan, ada jari, terus ada kaki, semuanya. Nah, itu penjelasan Roma 12 dan 1 Korintus 12. Pertanyaan saya, ada tidak anggota tubuh kita ini yang nggak berfungsi? Jawab, ada tidak yang nggak berfungsi? Tidak ada. Semuanya berfungsi. Bentuknya, tempatnya, namanya beda-beda semua. Tangan kiri, tangan kanan sama tangan, tapi beda fungsinya. Semuanya punya tugas. Nah, perhatikan ini. Dalam dunia kedokteran, kalau ada bagian tubuh kita, daging tumbuh dan gak berfungsi, disebut apa itu? Tumor. Itu penyakit atau tidak? Nah, ternyata tubuh Kristus kena kanker berat karena banyak yang nempel tapi gak berfungsi. Dan itu yang mengganggu. Maka itu setan yang menang, sebab kita gak berfungsi. Maka itu perhatikan ini. Jadi kegagalan gereja bukan soal gak punya bangunan, bukan soal gak punya pemain musik dan sebagainya. Kegagalan gereja adalah tidak memfungsikan semua anggota jemaatnya. Hanya datang, duduk, diam, pulang. Dan itu setan menang. Nah, mulai hari ini harus saudara terlibat. Nah, khususnya karena tema kita adalah keluarga bahagia. Keluarga itu harus ditolong. Betul? Semua kita pasti tahu. Negara punya masalah, koperasi punya masalah, sekolah punya masalah, bank punya masalah. Tapi percaya nggak, masalah keluarga yang paling rumit. Betul tidak saya ngomong ini? Nah, karena gereja cuma berkata ya kita doakan saja, nggak selesai-selesai. Dan bertahun-tahun keluarga kronis karena masalahnya nggak pernah selesai. Kenapa? Karena kita tidak berfungsi. Padahal jelas ayat ini. Ayat 2 masih Galatia 6. Ini perintah lagi. Terjemahan baru baca dulu. Galatia 6 ayat 2. 1, 2, 3. Salah, ada kata an-nya nggak dibaca. Bertolong-tolonganlah. Ada kata itu? Nah, ayo ulangi. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah kamu membantu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, jelas sekali apa itu memenuhi hukum Kristus, yaitu ayo balik. Apa itu memenuhi hukum Kristus? Bertolong-tolonganlah untuk menanggung beban. Ini perintah. Literalnya 1, 2, 3. Tanggungilah beban seorang dengan lain. Demikian pula luar biasa. Saling menanggung beban. Ada kata tugas pendeta di situ? Tidak ada. Semua kita yang percaya. Coba saudara merenung sebentar. Kira-kira kalau 2 ayat ini terjadi, gereja sehat atau tidak? Sehat. Sangat sehat. Tapi ini tidak pernah kita kerjakan. Maaf, jangan tersinggung dulu kok saya katakan ini. Penekanan gereja hanya kepada doa. Ayo saudara doa pagi, saudara doa puasa, doa malam, nanti pasti tertolong. Salah. Hati-hati dengan lagu mujizat itu nyata. Kalau kita berdoa, gimana lagunya?
Bila kita berdoa mujizat nyata gimana sih? Iya. Saat ku berdoa mujizat itu nyata. Itu enggak alkitabiah. Salah besar. Loh kenapa salah? Tidak semua doa dijawab. Kalau mujizat itu nyata karena kita berdoa, wah jadi bahaya. Betul? Berapa banyak yang berdoa? Apakah semua mengalami mujizat? Tidak. Karena kita nyalai peraturan Tuhan. Oke, Lukas 11 contohnya. Kalau saudara buka Lukas 11, coba lihat ayat mana di Alkitab saudara yang saudara beri tanda. Pasti itu, saya hafal betul. Ayo Lukas 11, coba lihat. Ini contoh ya. Supaya apa-apa enggak diselesaikan dengan doa, tapi apa-apa diselesaikan dengan saling menanggung beban. Amin. Menuntun orang yang salah ke jalan yang benar, memperbaiki kelakuan orang. Itu semuanya. Ya Galatia 6, 1 dan 2 tadi tidak ada unsur pendeta atau gembala, enggak ada unsur Tuhan yang bekerja. Tapi siapa? Kita, anggota tubuh Kristus. Ayo, Lukas 11. Ayat berapa yang saudara beri tanda? 13. Bukan. Pasti bukan. 9. Betul? Ayat 9. Karena itu ayat yang paling enak untuk mengancam Tuhan. Awas Tuhan gak memberi ya. Betul? Kan dia berfirman, aku berfirman, mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan dapat, ketoklah pintu kamu akan dibukakan. Betul? Tapi salah. Oh betul kok salah. Salahnya di mana? Ayo saya tanya jujur. Apakah selalu itu terjadi di hidup kita? Kalau kita minta, ketok, cari, itu semuanya dapat? Tidak. Nah, salahnya di mana? Kalimat pertama kita nggak pernah perhatikan. Saya nggak tahu literanya. Perjanjian baru kalimat pertamanya apa? Ayo terjemahan baru. Oleh karena itu. Literalnya kalimat pertamanya apa? Dan aku berkata kepadamu. Sama. Ada alasan. Ya, coba baca terjemahan barunya. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Hei, ayo, buat dibaca yang lain. Terus, ya. Nah, literalnya 1, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkannya. Ketuklah maka akan dibukakan bagimu. Ya. Dan aku berkata kepadamu, jelas ada alasan. Oleh karena itu. Nah saudara, ternyata tidak semua doa kita itu akan dijawab. Nah bayangkan kalau semua doa kita dijawab, yang jadi Tuhan siapa? Siapa akhirnya? Nah tinggal main perintah saja, enak sekali. Untuk apa kita panggil dia Tuhan? Kalau kita main perintah saja. Tuhan tolong ini Tuhan, Tuhan buat itu Tuhan. Apalagi yang kurang ajar kita suka ungkit-ungkit. Masa Tuhan gak ingat perpuluhan saya? Wih, kurang ajar betul. Betul. Lihat Tuhan, perjuangan saya sampai gereja itu berdiri. Wih, maksudnya apa? Coba kalau gak ada saya. Terus Tuhan kenapa Tuhan biarkan anak saya sakit? Periksa diri baik-baik. Tidak semua doa langsung Tuhan jawab. Oke, sebelum saya uraikan Lukas 11, coba buka 1 Yohanes 5:14. Jadi mulai hari ini kita jangan main perintah, main suruh Tuhan. Setuju saya ngomong ini? Loh, kok diam saja. Mulai hari ini jangan main perintah, main suruh Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan harus begini. Nggak bisa, lihat ayat ini. 1 Yohanes 5:14. Terjemahan baru, baca dulu. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya. Tunggu, yang lain belum ketemu. Udah, terjemahan baru. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita. Jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi doa yang bagaimana dijawab oleh Bapa di surga? Menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita. Berarti kalau saya beri pertanyaan, menurut ayat ini 1 Yohanes 5:14, kita ini berdoa dulu atau cari kehendaknya dulu baru berdoa? Cari kehendaknya dulu. Jadi kalau ada orang minta doa, tolong anak saya sakit,
Jangan langsung dalam nama Yesus penyakit kamu pergi. Jangan. Kita cari kehendaknya dulu. Kenapa anak ini sakit? Semua kasus di hidup anak-anak tujuannya Tuhan bicara pada orang tuanya. Setuju saya ngomongin? Selalu. Maka itu kalau dengar anak sakit, jangan urusi anaknya, urusi papa mamanya. Ini pasti nggak beres. Nanti kalau papa mama beres, anak beres sendiri. Katakan amin. Karena itu hukum sorga. Betul toh? Nah, ada orang sakit, ini sudah dewasa. Sebelum kita doakan, jadilah dokter. Apa jadi dokter? Tanya, apa kesukaan makananmu? Kalau dia suka makan yang Tuhan larang, jangan didoakan, jahit mulutnya. Karena dia rakus. Betul, karena dia rakus. Jadi cari dulu kehendaknya baru kita berdoa. Lagi sekali bukan main perintah, main suruh. Enak saja. Kita nggak menghormati Tuhan kita sama sekali kalau doa kita salah. Oke? Kembali ke Lukas 11. Jadi doa yang bagaimana? Menolong orang yang bagaimana? Oleh karena itu, dan aku berkata. Jadi ada kata dan. Kenapa nggak cuma aku berkata? Dan aku berkata itu menunjukkan ada alasan. Oleh karena apa? Kita disuruh minta, disuruh cari, disuruh ketok supaya dapat. Nah, kalau ada kalimat oleh karena itu, maksudnya apa? Sebelumnya ada apa? Ada sebab akibat, ada sesuatu. Nah, sesuatunya apa? Ternyata mulai ayat 5 kita nggak baca. Coba lihat ayat 5. Ya, terjemahan baru baca dulu. Ayat 5 aja. 1, 2, 3. Ulang, ada yang belum ketemu. 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, Yang depan ini gak ada suara, gimana? Ulang lagi, ini 3an gak ada suara gimana? Lukas 11 ayat 5. Ya, ini pada melamun aja ini. Masih pagi begini. Bentar, kumpulkan semua. Lukas 11 ayat 5. 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, jika seseorang yang berkata kepada teman-teman pergi ke rumah seseorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkan kepadaku 3 roti. Ya, terus literalnya 1, 2, 3. Dan dia berkata kepada mereka, siapakah dari antara kamu yang mempunyai seorang sahabat dan dia pergi kepadanya pada tengah malam dan berkata kepadanya, sahabat pinjamkan kepadaku 3 roti. Ya, semua kita tahu ya. Kalau ada yang belum tahu, nanti pulang dari seminar ini baca lagi. Tapi ini kisah yang sudah sering kita dengar. Dan aku berkata kepadamu, oleh sebab itu. Oleh sebab apa? Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Jika ada seorang di antara kamu tengah malam pergi ke rumah sahabatnya yang pabrik roti, saya terjemahkan sendiri, lalu ketok pintunya dan berkata, sahabat, aku pinjam 3 roti. Kenapa? Karena ada sahabatku datang malam-malam ini ke rumah dalam perjalanan. Misalnya aja ada orang dari Balikpapan mau ke Samarinda lewat Handil ini. Ternyata anaknya lapar, tapi sudah tengah malam, nggak ada warung buka, nggak ada rumah makan buka. Tapi dia ingat, aku punya teman di sini, mampirlah dia. Nah, ke rumah saudara, ketok pintu, ternyata pas saudara pun nggak punya makanan. Tapi saudara kenal, oh tunggu ya, aku punya sahabat yang pabrik roti. Nah, saudara pergi ke rumah sahabat yang pabrik roti. Ketok pintu, masih ingat kisahnya? Dibukain pintu nggak oleh yang punya roti? Enggak. Yang punya roti bilang apa? Jangan ganggu. Sudah malam ini, anakku, istriku sudah tidur semua. Pintu juga sudah dikunci. Ingat? Nah, ayat 8 terjemahnya nggak tepat bahasa Indonesianya. Coba baca ayat 8-nya. 1, 2, 3. aku berkata kepadamu,
sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya. Stop. Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya. Siapa yang nggak mau bangun? Yang pabrik roti tidak mau bangun. Terus? Karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak mau itu, Ya. dia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dibutuhkannya. Kata kuncinya sikapnya tidak malu. Literalnya 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, bahkan jika setelah bangun sahabat itu tidak memberikan kepadanya, tetapi kalau sebagai sahabatnya dan karena rasa tidak tahu malunya, sesudah bangun sahabat itu akan memberikan kepadanya sebanyak apa yang dia perlukan. Jadi begini ceritanya. Setelah kita kedatangan tamu yang nggak sengaja, karena dari Balikpapan mau ke Samarinda sampai Andil kelaparan, kita ke rumah teman kita yang punya pabrik roti. Ternyata dia nggak mau bangun. Literal berkata sekalipun ia bangun, karena bisa jawab kan bangun. Jawabannya, aku nggak mau memberikan kamu, aku nggak mau meminjami kamu. Nah, 2 orang ini bersahabat baik. Yang punya roti berkata, ketoklah sampai capek. Aku tahu kamu nggak akan marah kalau aku nggak pinjamkan, karena kamu temanku. Nah, kita yang ngetok juga kurang ajar. Jawablah kamu nggak mau bangun, aku akan ketok terus sampai capek. Dan aku tahu kamu nggak akan marah karena kamu temanku. Berarti arti ayat 8 itu. Jadi yang kalah siapa? Pabrik roti. Kenapa kalah? Ada kata kunci. Karena tidak malu. Siapa yang tidak malu? Kita. Rahasianya. Justru kita harus tahu malu. Kalau kita gedor-gedor surga untuk kepentingan kita dan keluarga kita, itu jahat. Bersikaplah tidak malu untuk gedor pintu surga karena ada orang yang perlu. Beda tidak sekarang? Beda. Oleh karena itu, mintalah, carilah, ketoklah. Oleh karena siapa? Orang lain, bukan kita. Awas masih kurang ajar lagi dengan Tuhan mulai hari ini. Maka itu saya berkata 99% gereja itu perampok-perampok surga. Lagu-lagu rohani isinya merampok surga. Berkati aku Tuhan, mujizat itu nyata, doa itu ajaib, Yesus itu dahsyat. Tidak salah. Tapi kalau semuanya untuk aku dan keluargaku, ini perampok. Yang di luar sana bagaimana? Betul? Jadi kalau tadi kita belajar hal pertama, bagaimana kita menolong yang keluarga Kristen. Sekarang kita harus cari keluarga di luar Kristus. Mereka punya masalah banyak juga enggak? Iya, yang Kristen dia punya masalah banyak yang tidak. Nah, inilah tugas kita, inilah panggilan kita. Maka itu sangat salah kalau kita hanya berputar-putar untuk diri kita sendiri saja. Salah tidak? Salah. Yang di luar nggak punya apa-apa, kita ini punya apa-apa karena sahabat kita. Saya menggenapi firman itu luar biasa. Jadi kalau Tuhan menyuruh saya menginjil, memberkati orang, saya tidak tunggu saya punya duit dulu atau tidak. Saya akan gedor pintu surga dengan tidak malu, sebab dia tahu saya nggak minta untuk diri sendiri. Untuk saya dan keluarga saya, kami bisa berkata cukup. Betul. Sampai hari ini kami nggak pernah merasa kurang. Kami ini selalu merasa kurang. Itu kalau untuk orang lain, itu kurang terus untuk orang lain. Dan kami nggak sungkan, nggak malu. Yang menarik saudara perhatikan, bukan minta loh, pinjamkanlah. Kalau pinjam artinya kembalikan. Yang kedua, itu bukan milikku. Jadi aku nggak boleh pakai seenaknya. Bukan milikku, aku pinjam. Ini menarik sekali. Jadi semua berkat yang Tuhan beri kepada kita bukan milik kita. Katakan amin. Itu pinjam. Wah, saya kagum sekali. Terus yang lebih unik lagi, kenapa 3 roti? Kan ganjil. Betul enggak? 5 kah? 10? 3. Jawabannya jelas. Untuk tubuh, jiwa, dan roh.
Jadi kalau kita melayani menggenapi Galatia 6 ayat 1 dan 2, kalau cuma suruh berdoa saja, saudara cuma punya satu roti buat rohnya. Lalu jiwanya dan tubuhnya mau bagaimana? Padahal tubuhnya dan jiwanya pun perlu makanan. Nah, itulah tugas kita. Hebat sekali Bapak kita ini. Maka itu kalau gereja tidak teliti baca Alkitab, ya jadinya kayak begini. Dikit-dikit Tuhan, sebentar Tuhan. Enggak. Urusannya ada pada kita sekarang. Sebab Tuhan memberikan itu kepada kita. Amin. Roma 16 ayat 20. Nanti saya kembali ke Lukas 11 tadi. Ayo sebagai gereja kita jadi jawaban buat banyak orang. Roma 16 ayat 20. Nah, Roma 16 ayat 20. Ayo terjemahan baru kita baca. 1, 2, 3. Di mana Tuhan menghancurkan iblis? Di bawah kaki siapa? Kaki kita, kaki saya. Literalnya 1, 2, 3. Dan iblis akan segera setan di bawah kakimu. Nah, jadi bukan Tuhan Yesus lagi yang mengalahkan setan, yang menginjak setan, tapi siapa? Saya. Gerejanya ini. Nah, ini masalahnya. Setelah kita tahu sampai ayat ini, berarti kalau ada setan masih bergerak bebas, merajalela, bekerja seenak perutnya sendiri, yang salah siapa? Kita. Gereja ini yang salah. Karena disuruh nginjak gak diinjak. Kalau saudara baca baik-baik ayat itu, coba peragakan. Tuhan bagaimana, setan di mana, kita bagaimana. Coba, cepat masuk nggak bisa tahu. Ayo, ngerti nggak? Kita bagaimana, Tuhan bagaimana, setan bagaimana. Kalau kita sudah baca Roma 16 ayat 20. Aduh, susah bener. Iya, gimana? Kelamaan ini ah. Bayangkan ya. Tuhan sudah ikat setan, terus dia terletakkan di bawah kaki kita. Tapi kita cuma begini terus nggak turun-turun kaki ini. Loh, kan begitu artinya. Maka itu ada kata segera. Kenapa segera? Karena kitanya malas. Masih sayang-sayang. Aduh diinjak tidak ya. Aduh diinjak tidak ya. Kan goblok sekali kita ini. Sudah jelas setan kok masih disayang-sayang. Maka itu ada kata segera. Karena kita tidak bertindak cepat. Saudara, ayo mulai hari ini kita sadar. Jadi saya tanya lagi, kalau setan masih bisa bekerja, gara-gara siapa? Saya. Gara-gara kita yang tidak mau menggunakan otoritas untuk menginjak. Padahal setan sudah diletakkan di bawah kaki kita. Tinggal kayak gini aja loh. Kok susah bener? Kita yang salah. Ayo hari ini, mulai hari ini kita bergerak. Merebut, cari jiwa-jiwa itu. Kalau gitu gampang gak merebut mereka? Gampang, sangat gampang. Membelenggu setan dalam hidup pribadi, dalam hidup keluarga, sangat gampang. Karena sudah diberikan mandat itu, otoritas itu. Maka itu gak ada yang susah untuk mencari jiwa, untuk menyelamatkan jiwa, merebut keluarga-keluarga yang berantakan, keluarga-keluarga yang hancur. Gak ada kesulitan apapun juga. Tadi dalam perjalanan dari rumah Pak Simon, daerah mana itu Pak namanya kok dipikir? Jalur. Sampai ke kota Handil ini, saya harus balesin berapa hal. Salah satu adalah berapa tahun yang lalu saya melayani anak dari Nusa Kambangan, sudah bebas. Nah hari ini jam 11 siang dia akan diwawancara oleh Solusi. Tahu Solusinya? Saya bersyukur kepada Tuhan. Terus saya tanya, apa yang ditanyakan oleh mereka untuk kamu? Ya bilang bagaimana Tuhan merubah hidup saya. Nah terus saya minta nomor teleponnya Solusi. Nah ternyata mereka juga cari bahan banyak. Nah saya sih punya bahan banyak tentang orang-orang rusak itu. Saya tunjukkan, saya berikan 3 nomor. Hubungi 3 nomor ini. Oh mereka senang sekali. Saudara, kenapa saya punya bahan banyak untuk memberikan isi pada Solusi? Ya karena Tuhan bawa untuk menemukan orang-orang hancur, orang-orang rusak yang Tuhan pulihkan. Nah, maka itu ayo kita tanya pada hidup kita sendiri, bagaimana? Kapan terakhir kali
orang di jamaah Tuhan lewat hidup saudara. Tuhan nggak tanya kapan terakhir kali kamu diberkati, enggak. Betul? Tuhan yang tanya kapan terakhir kali kamu memberkati orang. Oh, nggak ada yang amin. Ini pertanyaan jauh lebih penting daripada yang pertama. Betul? Jangan bilang kapan terakhir kali aku diberkati, enggak. Pertanyaannya adalah apa tadi? Kapan terakhir kali aku memberkati orang? Harus begitu. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9. Ya, ini masih masalah jiwa-jiwa. Jadi nggak susah. Memberkati orang, jadi berkat, bersaksi, menginjil, itu nggak susah. Ada orang-orang punya masalah, kita datang. Pokoknya ingat ya, Galatia 6 ayat 1 dan 2 tadi. Wahyu 5 ayat 9. 1, 2, 3. Terjemahan baru. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah diselili dan dengan dasarmu engkau telah memberikan bagi setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Poinnya adalah karena engkau telah membeli. Ada kata itu? Ya. Membeli mereka dengan darahmu. Siapa mereka? Tiap-tiap orang dari tiap-tiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Literalnya 1, 2, 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian baru sambil berkata, Baiklah engkau untuk mengambil kitab itu dan membuka materai-materainya, sebab engkau sudah disembelih dan dengan darahmu engkau sudah membeli kami bagi Elohim dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saya tadi kurang dengar literalnya. Ada kata telah nggak? Telah membeli. Iya. Telah ya? Oke. Nah, suara ini konsep penting. Sampai sudah dibeli. Artinya lunas atau tidak? Lunas, karena Tuhan gak pernah kredit. Kita yang sering kredit. Lu betul. Di 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, sebab harganya telah lunas dibayar. Mengapa dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 ada kata eksplisit telah lunas dibayar? Sebab Tuhan tahu suatu hari akan ada zaman kredit. Kita tidak dikredit, kita telah lunas dibayar. Wah, saya suka sekali. Coba kalau dia kredit kita, aduh. Ya, yang belum tahu lihat itu 1 Korintus 6, 19 dan 20. Itu firman Tuhan tuh luar biasa. Nah, sampai suatu hari saudara, saya menemukan fakta. Ini kisahnya di Kutai Barat. Ada seorang pengusaha dari Samarinda. Saya lupa tahun berapa, pergi sama-sama saya mudik. Nah, sampai ke satu kampung namanya Mencimai. Ya, ada yang pernah tahu kampung itu? Mencimai, oke? Nah, begitu pengusaha ini sampai ke rumah gembala itu, saya melihat dia ini mencari sesuatu. Ke depan, ke samping, ke belakang. Rupanya sudah akrab betul ini pengusaha dengan pendeta itu. Lama-lama si pendeta sadar, kok cari sesuatu. Terus dia tanya, cari apa Pak? Motornya mana? Motor? Iya. Motor apa? Loh, 4 tahun lalu kan saya belikan Bapak motor. Oh itu, masih ada. Saya tuh gak ngerti ini ngomong apa tuh orang. Pendeta itu masuk ke kamarnya, terus dia keluarkan kwitansi. Ini, loh, jadi belum diambil motornya. Belum, saya nggak tahu ini surat untuk apa. Jadi begini, si pengusaha ini nggak mau repot, kan waktu itu masih susah, belum ada jalan darat. Jadi kalau kirim apa-apa kan lewat taksi air itu. Jadi pendeta ini beli di dealer Samarinda motor. Nah, dia bayar lunas, kwitansi dibawakan. Tolong Bapak ambil motor ini. Ternyata motor nggak diambil karena pendeta nggak ngerti ini surat apa. Berarti 4 tahun dia jalan kaki bodohnya sendiri. Betul nggak? Ini pengusaha pukul meja. Dia bilang kurang ajar dealer itu. Kenapa dia tidak beritahu saya kalau ini motor nggak diambil? Kenapa si pendeta bodoh juga? Ini kan kwitansi lunas. Saudara, saya baru ngeh. Oh begitu. Hebatnya Roh Kudus. Begitu si pengusaha ini marah,
yang muncul ayat ini di benak saya. Segoblok itulah kita. Jadi jangan mentertawakan pendeta itu, kita juga lebih goblok dari pendeta itu. Betul? Loh, saya tanya, menurut Wahyu 5 ayat 10, ayat 9, boleh nggak itu jadi kwitansi? Yang iblis harus tahu. Maka itu kalau saya menginjil saya nggak pernah kesulitan, langsung saya dapat. Karena saya tunjukkan kwitansi ini. Iblis baca, orang ini sudah lunas dibayar. Serahkan, aku yang akan bawa pulang. Ini konsep yang benar dalam penginjilan. Amin. Maka itu kalau ada orang lihat saya heran, saya cepat dapat jiwa. Karena saya percaya firman ini. Sudah lunas dibayar, ngapain repot-repot? Kalau sudah lunas dibayar, nggak ada negosiasi lagi. Ambil. Sudah dibayar kok. Betul? Nah, kalau begitu sebetulnya gereja ini kekurangan jiwa atau tidak? Tidak. Tinggal ambil sudah lunas, kita yang goblok. Maaf. Betul, kita yang goblok. Sudah lunas kok, nggak usah negosiasi. Ambil saja. Tinggal bawa pulang. Nah, setelah itu saya nggak tahu urusannya gimana, motor itu urusan mereka sudah. Tapi ini fakta. Sudah berubah merek. Berubah merek ya, sudah 4 tahun saya nggak tahu jadi apa itu. Oke, jadi Galatia 6 ayat 1 dan 2 gampang atau tidak untuk kita lakukan? Gampang. Karena kita sudah punya otoritas, kita sudah punya kwitansi lunas. Datang, selamatkan orang-orang itu. Nah, masalahnya kita nggak ngerti dan kita tidak mau bergerak. Pasti bingung, apakah harus sekolah teologi dulu? Nggak perlu. Siapa mau rencana sekolah? Awas. Malah bodoh itu suara. Karena sekolah teologi itu hanya punya satu doktrin, betul? Minimal 2. Maka itu nggak akan lengkap kalau saudara hanya masuk satu sekolah teologi. Kalau mau lengkap, masukilah semua sekolah teologi di Indonesia dan dunia. Itu baru lengkap. Terus umur berapa lulusnya? Terus duitnya siapa yang bayar? Mahal-mahal itu sekolah. Maka itu lebih baik sekolah sekuler. Ya, ambil manajemen, ambil bahasa, ambil sejarah, ambil ekonomi, ambil komputer, kuliah. Itu lebih bagus. Ambil pertanian, bisa masuk ke pelosok-pelosok untuk jadi berkat. Karena kalau saudara punya ijazah teologi, coba ngelamar ke BNI 11 itu. Diterima enggak? Ditertawakan. Salah, Pak. Bahkan sebelahnya lagi sana. Sebelahnya BNI lagi sana. Ayo. Dengan ijazah teologi ngelamar satpam aja nggak diterima. Begitu saya nggak suka sarjana teologi, menyalahi aturan surga. Sebab surga berkata, jadilah garam dan terang dunia. Tapi kalau punya ijazah teologi, larinya harus ke gereja. Untuk apa jadi terang yang di tempat terang? Untuk apa jadi garam di tempat yang sudah banyak garam? Enggak berguna. Jadi ambil yang sekuler, itu lebih berguna. Betul? Nah, inilah salah satu cara yang paling gampang. Benar, jangan saudara merasa, ada berapa teman saya pendeta merasa kurang urapan, rasa kurang ini kalau enggak punya gelar. Ada enggak pendeta seperti itu? Banyak, makanya. Enggak. Oke, coba saudara baca ini. Kisah Rasul 4 ayat 13. Ya. Lihat apa yang masyarakat katakan tentang dua saudara kita ini. Kisah Rasul 4 ayat 13. Ini nyimpang dikit ya. Jadi untuk mengerti jadi berkat, nggak usah sekolah teologi dulu, nggak perlu. Ada yang tersinggung, loh Pak, bayangkan jadi dokternya harus sekolah dokter, betul. Nah kalau kita mau nginjil, kalau kita nggak belajar teologi gimana? Nah nggak baca ayat ini. Udah, 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Ketika siang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. 4:13 itu jangan melamun aja. Ya ulangi, mereka adalah orang biasa yang tidak terpelajar.
Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Enak nggak dikatai orang biasa tidak terpelajar? Nggak enak. Tapi ini kalimat terakhir. Dan mereka mengetahui mereka itu murid Yesus. Nah ini lebih penting. Loh kok nggak amin? Itu yang lebih penting. Literalnya. Ayo 1, 2, 3. Adapun ketika melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan ketika memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, Tak berpendidikan, bodoh. Dan bodoh aduh. Terus mereka merasa ragu. Mereka juga mengenal bahwa keberadaan selalu bersama-sama Yesua. Bodoh lah kita jemaahnya. Sudah nggak berpendidikan, bodoh lagi. Aduh. Tapi hebat mereka, betul tidak? Berani. Nah, saudara mau milih yang mana? Pengikut Yesua, muridnya, atau punya gelar yang tinggi-tinggi? Tapi kalau khotbah jemaat tidur. Karena yang dengar tidak ngerti ini orang ngomong apa. Karena terlalu tinggi bahasanya. Tanya lagi, maka itu tidur yang baik ya, awas ya. Jangan pacaran terus sampai jam 4 pagi. Saya ngomong berapa kali kisah Rasul 4:13. Awas kamu ya. Sama dua-dua sama nggak ngerti juga itu. Dua-dua sama itu. Kamu dengerin apa kalian dua ini ya? Lo kok nggak tahu ayatnya mana? Ayo. Ya. Jadi buatlah firman Tuhan itu semudah ini. Amin. Jangan dipelintir-pelintir istilah orang Jawa. Jangan diputar-putar gitu. Sudah apa adanya saja. Firman itu gampang dimengerti. Asal kita Roh Kudus menuntun kita untuk menolong kita mengerti itu. Jadi jelas ya. Jadi untuk bisa jadi berkat, nggak perlu sekolah teologi dulu. Ada contohnya dua saudara kita ini. Sudah tak berpendidikan, bodoh lagi aduh. Ini terjemahan, tak ampun. Tapi itulah hebatnya Tuhan. Yang penting kita hidup bergaul dengan Roh Kudus. Oke, bergaul dengan Roh Kudus. Otoritas di dalam pelayanan kita itu mutlak. Betul? Saya tanya, iblis ngerti, takut atau percaya nggak dengan surat tugas kita dari gereja? Kok kita melayani jiwa-jiwa, iblis ngerti nggak itu? Enggak. Bahkan baca pun nggak tahu itu barang apa. Nggak ngerti. Juga gelar-gelar keteologian kita, iblis nggak ngerti. Ingat, Efesus 1 berkata pelayanan kita dalam memindahkan orang dari gelap ke terang. Bermasalah nggak? Masalah. Masalah dengan siapa? Iblis yang punya jiwa-jiwa itu. Betul? Ini contoh saja. Kemarin di rumah Pak Gembala ternyata ada anjingnya punya anak satu. Lucu lagi. Sampai anak-anak saya foto-foto anak anjing itu kemarin. Minta anak anjing satu. Susah atau mudah kalau itu disayang? Susah. Nah, apalagi setan yang memiliki jiwa-jiwa yang kita akan rebut. Minta begitu saja, enak sekali. Betul? Nah, tapi kalau mereka tahu kita datang dengan otoritas yang punya jiwa-jiwa itu, setan mikir nggak? Mikir. Mereka tahu, nggak main-main yang datang ini. Nah, saudara, otoritas ini yang mutlak harus kita miliki. Dan sebetulnya Tuhan Yesus sudah memberikan itu kepada kita. Ingat Matius 28. Setelah ada perintah pergilah kamu. Karena segala kuasa. Coba baca dulu. Matius 28 ayat yang ke-18. Matius 28 ayat yang ke-18. Nah, kita kan belajar sekarang. Bukan gelar kita, bukan pendidikan kita yang menentukan. Bukan. Tapi otoritas ini. 1, 2, 3.
Yesus mendekati mereka dan berkata. Yang kuat ulangi. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Terus ayat 19 kata pertama. Karena itu stop. Pergilah. Ya, ini kalimatnya. Kepadaku telah diberikan segala, enggak cuma sebagian, segala kuasa yang di bumi dan di surga, di langit dan di bumi diberikan. Oleh karena itu pergilah. Literalnya 1, 2, 3. Dan seraya mendekati, Yesus berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas. diberikan kepadaku. Terus kalimat pertama. seraya pergi. Nah, stop. Ini ayat luar biasa. Begini ilustrasinya. Kalau ada mama lagi masak, kekurangan garam, terus minta anaknya, tolong belikan mama garam. Dengan kata ini, papamu sudah memberikan mama uang ini, sekarang kamu pergi beli garam. Ngerti gak ilustrasi itu? Kepadaku telah diberikan, bukan akan. Berapa kuasa? Segala. Otoritas literal. Yang ada di mana dan di mana? Di surga dan di bumi. Jangan main-main. Oleh karena itu, pergilah. Berarti kita pergi dengan apa? Bekal apa? Otoritas. Sudah atau belum? Sudah. Lagi sekali tidak ada ayat itu berkata hanya sekolah teologi. Enggak ada. Murid-murid, jangan lupa itu, punya otoritas, punya kuasa, segala loh saudara. Berarti ada yang sisa tidak? Ada yang sisa enggak yang belum diberikan? Tidak ada. Semua sudah diberikan. Oleh karena itu pergi, ini bekalnya. Nah, bagaimana kita dapat otoritas itu walaupun sudah tertulis? Kita baca Yohanes pasal 17 ayat yang ke-8. Yohanes 17 ayat yang ke-8. Kita akan lihat ayat ini. Nah, inilah otoritas yang kita dapat. Yohanes 17 ayat 8. Ayo, terjemahan barunya. 1, 2, 3. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah berfirman. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah, inilah bentuk otoritas. Mereka tahu benar-benar aku ini diutus siapa. Selama setan belum tahu benar-benar kita ini diutus siapa, kita akan kalah. Maka itu saya katakan tadi, kalau kita mau merebut jiwa-jiwa itu hanya bawa surat gereja, surat kesarjanaan teologi kita, iblis bilang pret. Siapa lu? Iblis nggak tahu kita diutus siapa, tapi iblis akan tunduk dan percaya. Kata itu penting. Kita ini datangnya dari siapa? Literalnya 1, 2, 3. Sebab firman yang telah kau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka, dan mereka sendiri telah menerima dengan benar-benar mengetahui bahwa aku berasal dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkau telah bersama. Nah, jadi ini kemutlakan di dalam pelayanan kita terhadap jiwa-jiwa yang sedang bermasalah, sedang hancur hidupnya, sedang dalam dosa, sedang kacau. Supaya mereka juga tahu kita datangnya dari siapa, siapa yang nyuruh kita. Nah, dari mana dapatnya? Kembali ke kalimat pertama. Ya, terjemahan baru ada kata segala, literal enggak saya dengar tadi. Segala firman yang telah ku dengar dari Bapa, itu yang kusampaikan kepada. Kalau ada segala firman, berarti ada sebagian firman. Loh, betul tidak? Pasti Tuhan punya alasan. Apa itu sebagian firman? Jawab saya, doktrin, dogma. Itu sebagian dari firman. Kenapa? Sebab masing-masing gereja punya doktrin, punya dogma. Dan itu tidak lengkap, karena cuma sebagian. Maka itu karena sebagian firman yang namanya doktrin terjadi perpecahan. Karena masing-masing pemilik doktrin mengaku ini yang paling benar. Nah, kalau semuanya paling benar berarti salah semua. Loh, kok enggak amin? Kalau semua berkata paling benar, itu artinya semuanya salah. Karena benar itu cuma satu. Loh, betul tidak? Benar itu benar, nggak ada kata paling. Jadi kalau kita datang karena membawa doktrin, membawa mandat gereja,
iblis nggak akan melepaskan jiwa-jiwa itu. Karena mereka tahu otoritas siapa yang aku bawa. Iblis melihat. Ingat kejadian anak-anak imam Skewa ngusir setan? Nah itu contoh. Yang dibawa oleh anak-anak imam Skewa adalah Yesus yang mereka nggak kenal. Tapi Paulus bisa mengusir. Setannya lihat, aku kenal Yesus, aku kenal Paulus. Kamu ini siapa? Loh, nggak ada otoritas dalam hidupnya, walaupun kenceng dalam nama Yesus gitu. Ternyata setannya tahu. Maka itu ayat itu saya pakai. Satu-satunya cara, satu-satunya tanda, satu-satunya bukti buat kita murid-murid Yesus Tuhan kita, kalau dia cuma di mulut atau sudah di hati. Ayo cari orang kerasukan setan. Nanti akan kita buktikan siapa yang diusir siapa. Ngerti maksud saya? Kalau Yesua cuma di mulut kita, setan tahu dia belum di hidupku. Ngerti ya? Ini luar biasa. Maka itu jangan cuma di mulut, harus ada di hidup kita. Segala firman ada di hidup kita, dan firman itu nyata. Nah, inilah yang mampu menolong banyak orang yang punya masalah. Jadi semuanya pada firman, pada firman. Kalau sudah begini, saudara, nggak perlu kita dikit-dikit dalam nama Yesus, Tuhan tolong orang itu, Tuhan begini, nggak perlu. Setan saya tahu kok siapa yang di dalam kita. Betul? Itulah Kisah Rasul 16 kalau nggak salah itu. Ya nggak usah dibuka. Jadi selama gereja tidak hidup dalam kebenaran ini, maka setan masih merajalela di luar sana. Keluarga-keluarga dihancurkan. Jadi mulai hari ini saudara dan saya harus dikuasai oleh firman, dipenuhi oleh firman. Amin. Diurapi oleh firman. Harus begitu. Pokoknya firman, supaya ada kekuatan dalam kehidupan kita. Ayat terakhir untuk sesi ini. Sudah 1 jam kita belajar. Nggak rasa bukan? Iya. Saya pikir jam saya yang rusak, ternyata enggak. 1 jam. Nah, apa itu urapan? Apa itu kuasa? Otoritas. 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Memang di dalam nama Yesua masih ada otoritas dan kuasa, betul. Tapi setelah kisah anak-anak imam Skewa, kita harus belajar. Enggak cuma di mulut kita sebut nama yang kudus itu, tapi harus jadi bagian hidup kita. Sudah? 1 Yohanes 2, 27. 1, 2, 3. Sebab di dalam diri kamu ada urapan yang telah kamu terima daripada. Stop dulu. Banyak gereja yang menyalahi ayat ini dengan iklan, spanduk, hadiri kebaktian rohani, ada doa pengurapan setelah ibadah. Itu salah besar, salah besar. Kenapa? Saudara baca kalimat itu, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima. Berarti pengurapan perlu bolak-balik? Tidak. Enggak. Itu sudah ada. Lanjut, 1, 2, 3. Karena itu tidak. Ulang. 1, 2, 3. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. 1 diajar terus. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu. Dan salah 1, 2 terus. Dan pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar 3 tidak dusta. Dan sebagaimana yang dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tinggal di dalam Dia. Ada 4 kata yang diulang. Mengajar, diajar. Berarti urapan itu bukan gemetar, merinding, rebah, tapi pengajaran. Kalau bicara pengajaran itu apa? Firman, gak boleh yang lain. Nah, itulah segala firman. Jadi selama ini konsep urapan itu salah bagi gereja. Mesti minyak, mesti itu. Tidak. Pengajaran, saudara. Pengajaran. Ingat itu. Terus ini anak-anak ini. Yang lain gak usah tahu. Oke, literalnya. Ayo, 1, 2, 3. Dan kamu urapan yang telah kamu terima dari Dia tetap tinggal. Tetap
tinggal dalam kamu. Terus Dan kamu tidak mempunyai agar seseorang dapat mengajari kamu sebagaimana urapan yang sama sedang mengajari tentang segala sesuatu, dan itu adalah benar dan bukanlah dusta. Dan sebagaimana dia telah mengajari kamu tetap tinggal di dalamnya. hebat sekali saudara. Saya itu kagum betul setelah diberitahu Roh Kudus. Wow, jadi pengurapan itu adalah pengajaran, bukan merinding, bukan rebah, bukan nangis, bukan. Pengajaran firman itu yang ditakuti oleh iblis. Sebab firman ini otoritas, betul tidak? Ya toh, dalam firman ada kuasa. Nama Yesua itu artinya firman yang hidup, penyelamat manusia. Nah, itulah pengajaran. Maka itu jangan saudara meremehkan firman Tuhan, jangan. Terus begitu, cintai dia. Cintai dia. Maaf, saya cuma cerita aja. Tahun ini 2017 bersama istri saya akan mensyukuri 45 tahun saya khotbah nanti bulan Agustus. Bayangkan, saya pernah satu kali saya lupa tahun 80 berapa begitu, saya tuh mikir begini. Apa? Kalau insinyur sipil membuat seminar tentang sipil, bangunan-bangunan, saya tahu nggak akan kehabisan bahan. Karena model bangunan, teknologi bangunan maju terus. Dokter-dokter kalau memberi seminar tentang kesehatan, wah nggak akan habis banyak. Penyakit bertambah terus, obat-obat baru muncul terus, betul tidak? Apa saja di dunia ini, manajer memberi kuliah manajemen, hukum, wah terus bertambah. Terus saya ngomong, nah kalau saya ini sebagai pendeta, apa lama-lama nggak habis banyak? Cuma Alkitab itu saja. Malah ada hukum, jangan nambahi, jangan ngurangi. Boleh nggak saya berpikir seperti itu awal-awal main ini? Lu bisa habis nggak bahan ini? Yang cuma begitu saja, nggak boleh tambahin, nggak boleh kurangi. Papa nggak jawab karena dia tahu saya goblok. Dijawab juga percuma. Tapi setelah saya jalani hidup ini, saya heran. Nggak habis-habis tuh bahan yang sama. Aneh bukan? Kenapa? Nah itu jawabannya. Kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Saya kaget pertama baca ayat itu. Wih, sombong kali kamu. Ya betul nggak? Kalimat itu sombong nggak? Tidak perlu diterima berkata ada orang yang mengajari kamu. Wah salah ini. Maka itu maaf saya berkata, saya melarang orang belajar sekolah teologi. Kalau belajar boleh, artinya sendiri. Oh kalau saudara ke rumah saya, saudara akan lihat buku-buku teologi saya banyak sekali. Maka itu awal-awal kami menikah, istri saya heran. Kamu ini baca buku sebanyak ini, kok khotbah nggak pernah keluar buku-buku itu? Dia pernah dengar banyak pendeta khotbah dari buku ini, buku itu. Nah saya terangkan, saya juga heran. Saya banyak baca buku, tapi kalau saya lagi ngajar, itu bisa hilang semua. Tapi firman yang keluar. Lalu saya berkeputusan, saya malah nggak respect kalau ada pendeta khotbahnya dari buku ini, buku itu. Kenapa? Yang tertulis saja belum habis dikhotbahkan. Sombong kali kamu pakai buku-buku yang lain. Betul tidak saya ngomong ini? Nah itu dia. Terus bagaimana? Maka itu kalau kita belajar dengan Roh Kudus, hasilnya itu luar biasa. Asal kita taat kepada Dia. Begini artinya. Coba saudara jawab. Mungkin tidak semua kita tahu, tapi kita bisa mengerti. Para penemu, ya penemu, inventor, yang nemukan teori ini, nemukan benda itu, barang ini semuanya. Sebut, siapa penemu yang paling saudara kagumi, yang ada di benak saudara? Ayo, siapa? Nggak tahu, boleh, orang Dayak juga boleh. Ya, Thomas Alva Edison. Siapa lagi? Ya, orang Dayak itu penemuannya hebat loh. Sampai hari ini saya tuh masih kagum. Zaman dulu belum ada besi, belum ada apa-apa, mereka bisa buat sumpit lurus nggak bengkok. Kagum nggak itu? Saya pertama kali masuk ke Tonyoi tahun 75 bulan November. Kutai Barat sekarang. Dulu Melak sampai ke atas sana, sampai ke Rukun Damai, sampai ke Data Bilang. Saya kagum, ini dilubangi pakai apa? Lurus loh. Betul nggak? Nggak ada teknologi. Masuk pakai bor. Zaman dulu ternyata pakai air. Hah?
selama itu pakai alat-alat sederhana. Itu penemuan yang hebat buat saya, sumpit itu. Terus bisa jauh lagi niupnya. Hebat sekali. Ya. Apa yang ada di benak saudara kalau bilang penemu? Ayo. Tadi tuh Thomas Alva Edison atau siapa saja. Nah pertanyaannya, apakah mereka sekolah dulu baru menemukan sesuatu? Enggak. Justru mereka menemukan sesuatu baru jadi bahan kuliah. Nenek moyang orang Dayak yang hebat-hebat itu enggak pernah sekolah, tapi mereka bisa hidup, bercocok tanam, bisa segala macam. Itu teknologi yang luar biasa. Mereka enggak pernah sekolah. Ternyata 1 Yohanes 2:27 enggak berlaku hanya untuk kita. Orang enggak percaya Tuhan pun ngalami itu, enggak perlu diajar oleh orang lain. Ketika mereka menemukan sesuatu yang belum ditemukan oleh orang lain, mereka enggak belajar dulu baru menemukan. Mereka menemukan sesuatu dulu baru dijadi pelajaran. Apalagi kita yang hidup di bawah kuasa Roh Kudus. Enggak, amin. Betul, hebat enggak kalau begitu? Inilah pengurapan itu. Bukan jadi sombong. Justru apa yang kita temukan dari Roh Kudus itu akan jadi pelajaran buat banyak orang. Jadi ngerti ya? Saya akan tunjukkan 3 ayat ini supaya saudara tahu betapa hebatnya Roh Kudus dan betapa benarnya 1 Yohanes 2:27 bagi kita nggak perlu diajar oleh orang lain. Yang pertama Yohanes 14 ayat 26. Ya, ada 3 ayat. Yohanes 14 ayat 26. Ayo baca 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Yang kuat suaranya. Ulang 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam aku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. keluarkan 2 pekerjaan Roh Kudus yang hebat di ayat ini. Ada banyak ayat-ayat lain yang menuliskan siapa Roh Kudus, tapi saya ambil ayat ini saja. 2. Dialah yang akan mengajar kita tentang berapa hal, segala sesuatu, dan dialah yang akan mengingatkan kita tentang semua yang Yesus pernah katakan. Literalnya 1, 2, 3. Namun penghibur yaitu Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu dalam segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Menurut ayat ini, berarti ada orang bodoh nggak di dunia? Nggak ada. Maaf, jangan mikir yang negatif. Kalau begitu, perlu nggak ada orang sekolah? Enggak. Di dunia ini, seorang dosen maksimal itu hanya bisa menguasai 5 mata kuliah. Maksimal. Tapi Roh Kudus menguasai berapa? Semua. Segala sesuatu. Saya kaget. Sederhana. Kalau begitu Roh Kudus ngerti mode enggak? Loh, saya jawab. Ngerti mode enggak? Ngerti bumbu dapur? Ngerti. Segala sesuatu. Apa saja. Dan enggak ada alasan kita lupa. Karena dia mengingatkan. Awas. Kalau orang utang saudara boleh lupa, tapi utang orang enggak boleh lupa, awas. Manusia banyaknya kebalik. Orang utang ingat terus, kita utang lupa. Itu kurang ajar namanya. Kedua, 1 Korintus 2 ayat 10. Jadi menurut ayat 16 ayat 26 Yohanes 14, Roh Kudus punya 2 fungsi hebat. Mengajar segala sesuatu dan mengingatkan. Iya. Adik, siapa namamu? Kamu baru muncul. Siapa namamu? Hah? Aser. Hebat. Aser kelas berapa? Sekolah belum? Udah. Kelas berapa? Belum. Oh, ya udah. Udah. 1 Korintus 2 10. Baca 1, 2, 3. Di sini dijelaskan roh itu menyelidiki segala sesuatu. Literalnya 1, 2, 3. Menyingkapkan oleh rohnya. Karena roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan kedalaman hati.
bahkan kedalaman Elohim. Maaf lagi sekali. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Bapa di surga. Maaf saya tanya, kira-kira ada enggak sekolah teologi sehebat apapun bisa menyelidiki sampai sedalam-dalam itu? Maaf saya cuma tanya, tidak ada. Karena ini bukan pekerjaan doktor teologi siapa, profesor teologi siapa, ini pekerjaan Roh Kudus. Sekarang saya keluarkan dua hal ini. Apa yang terjadi pada seorang mahasiswa kalau diajar oleh pribadi yang sanggup mengajar segala sesuatu dan diajar oleh pribadi yang sanggup menyelidiki segala sesuatu? Kira-kira mahasiswanya jadi apa itu? Jenius. Oh, hebat enggak? Maka itu jangan merendahkan Roh Kudus dengan menambah ilmu teologi lain yang kita belajar dari orang lain. Karena firman berkata kamu gak perlu diajar oleh orang lain. Lagi bukan berarti kita gak boleh belajar, tidak. 2 minggu yang lalu saya ada di sebuah retreat yang cukup lama, 4 malam 5 hari. Pembicaranya ada 6, salah satu saya. Nah panitianya heran, loh bapak kok gak pulang? Saya kaget, loh saya diusir? Enggak, ternyata saya tuh gak ngerti maksudnya. Wah ini pertama kali nih Pak. Rata-rata kalau gereja-gereja ada retreat, pembicara itu hanya datang kalau pas jamnya ngajar saja. Oh saya tidak. Saya bilang saya pengen belajar. Apalagi dari 6 pembicara ada 2 yang saya nggak pernah kenal. Nah saya ingin tahu, saya mau belajar. Nah salah satu adalah doktor psikologi. Ya, dia mengajar konseling. Wah saya dapat berkat luar biasa. Saya belajar. Bukan berarti saya tidak mau belajar. Tapi yang dalam-dalam ini, yang ada tersembunyi dalam diri Elohim kita, hanya Roh Kudus yang bisa. Amin ya. Ayo kita buat itu dalam hidup ini. Nah, lagi sekali, Yohanes 14:26 adalah Roh Kudus mampu mengajar segala sesuatu dan mengingatkan. Jadi gak lupa. 1 Korintus 2:10, Roh Kudus itu pribadi yang mampu menyelidiki segala sesuatu. Bahkan itu yang menarik. Seharusnya kalau sudah ada kata segala sesuatu itu gak boleh koma. Harusnya titik. Kenapa? Sudah habis, gak perlu ditambahi lagi. Tapi kenapa koma? Ternyata segala sesuatu itu yang ada di dunia ini, tapi yang dalam diri Elohim kita ada pekerjaan lain lagi. Wih hebat sekali. Bayangkan, jadi kita bisa jenius dalam 2 arah, yang sekuler dan yang rohani. Amin. Maka itu kalau kita belajar bersama dia. Ayat ketiga, ayat 9, 1 Korintus 2:9. Inilah yang disebut selalu baru. 1 Korintus 2:9. Selalu baru. Setelah ini saya beri kesempatan untuk saudara bertanya atau diskusi kita. Udah, 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang Papa sediakan buat kita? Segala sesuatu yang memenuhi 3 kriteria ini. 1, yang mata tidak pernah lihat. 2, telinga nggak pernah dengar. 3, yang nggak pernah timbul di hati manusia. Literalnya 1, 2, 3. Namun sebagaimana tertulis, apa yang mata belum pernah lihat dan telinga belum pernah dengar dan belum pernah timbul pada hati manusia, itu yang telah Elohim sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara bayangkan. Coba sebutkan dengan 1 kata apa yang layak diucapkan untuk sesuatu yang mata tidak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah ada di hati manusia. Kata apa yang paling tepat untuk sesuatu ini? Kejutan, surprise. Wow, loh ya tidak? Yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah muncul di hati manusia. Itu yang Elohim kita sediakan. Masih ingat Ratapan 3:23, selalu baru tiap pagi. Nah ini ayatnya. Begini logikanya. Walaupun ini nggak bisa terjadi buat manusia, tapi buat Elohim kita terjadi. Apa yang terjadi pada saudara dan saya, pada semua manusia,
Pokoknya tiap pagi bangun, begitu buka pintu kamar ada kado di depan pintu. Tiap pagi itu nggak pernah telat. Ngalami apa kira-kira? Bahagia. Enggak cuma bahagia. Yang lain kok mukanya masih gitu. Ini dapat hadiah tiap hari. Nah, gimana kira-kira? Tiap pagi buka pintu kamar ada kado. Enggak cuma bahagia. Semangat. Apalagi? Apa? Terkejut. Sukacita. Ayo lebih lagi dari itu. Aduh masa apa? Bahagia. Wow. Mengucap syukur. Apalagi kurang suara. Bayangkan. Memang ini nggak mungkin. Ini sudah dibayangkan. Siapa ngasih kado tiap pagi itu siapa? Tapi ini ada Papa di surga. Jawaban saya adalah hidup itu nggak pernah bosan. Selalu semangat tiap pagi. Kalau perlu tidurnya kurang supaya cepat pagi. Ada apa lagi? Maka itu orang yang malas bangun pagi itu orang yang paling bodoh. Ada kado, nggak mau bangun lagi. Itu buat saya semangat tiap hari. Besok ada lagi apa ya? Tuhan besok apa lagi? Besok apa lagi? Dan ingat, kadonya nggak pernah terulang yang kedua kali sama. Betul, itu yang luar biasa. Berarti tiap selalu baru. Nah kembali pada pengajar, berarti ada yang lama enggak? Enggak, selalu baru, tidak membosankan, selalu baru. Walaupun bahannya sama cuma kitab suci itu saja, tapi hebat Roh Kudus. Istilah bisa memberikan inovasi yang luar biasa, enggak pernah membosankan. Maka itu kalau gereja membosankan, jenuh, ada yang salah. Berarti gereja itu enggak hidup bergantung pada Roh Kudus. Dosen yang luar biasa itu tadi. Amin. Jadi untuk nolong orang pun kita nggak pernah kehabisan bahan, nggak pernah kehabisan cara, betul? Nggak pernah kekurangan ini, kekurangan itu. Katakan amin, jangan diam saja. Untuk menolong orang. Jelas ya kalau begini, maka itu semangat nggak jadi anak-anak Tuhan? Semangat. Jadi murid Yesus itu semangat karena hal-hal baru. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya? Iya, silakan Pak. Bertanya ini sesuai dengan tujuan orang lain. Ia menolong orang lain, terus? Pada prinsipnya tubuh Kristus dulu yang perlu kita tolong. Iya, betul. Dari gereja dulu. Iya. Tetapi ada orang-orang yang menghambat Pendelegasian. itu Betul. karena tidak menghargai sesama. Ya. Ini saya temukan di dalam kelompok gereja sekuler di lingkungan yang saya ambil, yang saya dekati secara umum di dalam lingkungan saya. Nggak usah bicara tentang orang lain. Ya. Baik dalam keluarga saya sendiri maupun dalam gereja yang saya domisili saat ini. Dan ini fungsi saya seringkali saya tahu bahwa ada banyak orang yang Bisa, betul. Tapi nggak di. Tapi ada orang yang pemimpin yang punya otoritas, yang sering dihargai orang, yang sering dituhankan orang, tidak memberi otoritas kepada orang yang di bawahnya dan dihambat karena hanya dia yang bisa berdiri untuk mengajar orang lain. Ya. Dan ini seringkali membuat gereja Mati Pak. Mati. Nggak bisa jadi berkat. tidak ada. Dan ini saya selalu katakan kepada hamba Tuhan, tolonglah, jangan hambat, jangan hambat Panggilan ya betul. Panggil. Ya. Sekalipun itu yang paling kecil sekali, berikan kesempatan. Ya. Coba dipelajari baik-baiklah. Puji Tuhan. Jangan arogan, jangan biarkan mereka. Justru yang paling lemah itu harus kamu Biarkan. Amin. orang yang sudah cerdas, yang sudah pandai, itu sudah bisa Ya. bicara. Oke Pak, saya ngerti. Maka itu baca lagi nanti Roma 12, 1 Korintus 12. Itu diajarkan. Memang saudara ada cukup banyak gereja yang one man show istilahnya, hanya pendetanya sendiri saja. Harus bergerak semuanya. Jadi para pemimpin bisa mendelegasikan. Sederhana kok pemikirannya itu. Kalau kita sebagai pemimpin itu seorang ayah, bukan om. Ya bukan om. Maka kita akan senang kalau anak-anak kita maju semua. Betul?
Maka itu nggak mungkin ada ayah iri hati pada anaknya. Ini pasti omnya. Betul, pasti omnya. Kalau om bisa iri hati pada kemenakannya, kalau papa nggak bisa iri hati. Ya, coba kita buka 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Maka itu ketika tubuh Kristus tidak berfungsi, setan yang bekerja. 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Dah, 1, 2, 3. Hal ini kutuliskan bukan untuk mempermalukan kamu. Nah, papa nggak mungkin mempermalukan anak. Om suka mempermalukan. Terus? Tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak. Nah, sebagai anak-anak yang kukasih. Ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena aku yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang diberitakan Ya, kepadamu. gereja banyak teolog-teolog, doktor-doktor hebat, guru-guru hebat. Tapi gereja kekurangan papa. Literalnya 1, 2, 3. Aku menuliskan hal ini tidak untuk mempermalukan kamu, tetapi memperingatkan kamu sebagai anak-anak yang terkasih. Sebab sekalipun kamu mempunyai guru yang tak berhitung di dalam Kristus, tetapi tidak banyak bapa. Karena dalam Kristus Yesus, aku telah memperanakan kamu melalui Injil. Ada banyak guru, ada banyak pendidik dalam gereja, tapi kurang papa. Jadi bapak ini yang mendorong anak-anak untuk maju. Diberi kesempatan, masing-masing punya bagian yang berbeda-beda. Makasih Pak untuk pertanyaannya. Seorang lagi? Ada? Ya, silakan. Yang kuat suaranya. Mana yang paling terpenting? Pembangunan gereja atau pembangunan tubuh Kristus? Belajar tubuh Kristus. Baca di Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah minta untuk dibangunkan gedung, tapi hidup ini. Jelas ya? Gedung gereja penting buat kita kumpul belajar. Tapi yang pertama, orangnya dibangun dulu. Jelas itu. Kenapa? Siapa tersinggung? Ada lagi seorang? Iya. Oh, tunggu. Seorang gembala wanita, apakah dia bisa menjadi seorang bapak? Bisa, karena di Alkitab ada. Kalau saudara baca Kisah Roma 16, gembala Kengkrea itu namanya Faber. Kalau saudara baca Filipi pasal 4, gembala Filipi itu Euodia dan Sintika, itu perempuan. Tapi tetap ada tim di dalamnya. Maka itu pasal 4 Filipi Paulus menasihatkan ada Sunsuskos, ada siapa yang membantu pelayanan gembala perempuan itu. Pak silakan. Ya. Yang saya mau tanyakan begini Pak, bicara dengan orang lain. Ya. Sekarang kita hadir dengan tujuan yang baik untuk menolong seseorang. Ya, menolong seorang. Yang kami alami, yang kami lihat dalam pengalaman pelayanan selama ini tidak lepas dari yang saya fokus pada bicara hal yang rohani. Artinya ada banyak keluarga anak kita, ya KTP pasti Kristen, tetapi tidak pernah hadir dalam ibadah. Sekarang kami datangi, kami kunjungi, kami layani, kami sharing dengan apa yang bisa kami lakukan, tetapi dengan sekian banyak kali ternyata Nggak berhasil. dalam perubahan. Ya. Sekarang tindak lanjut apa yang harus kami lakukan? Ya. Saudara melayani orang itu harus pakai hikmat. Betul? Artinya jangan pakai kekuatan kata-kata kita sendiri. Minta Roh Kudus memberitahukan, aku ini masuknya bagaimana ke orang ini. Setelah itu pakai karunia yang berikut, pengetahuan roh, marifat, bahasa terjemahan lamanya. Artinya walaupun orang itu nggak ngomong sesuatu, tapi Roh Kudus bisa beritahu kita sesuatu tentang apa yang tersembunyi di hidupnya. Nah begitu kuasa marifat ini bekerja, orang itu pasti akan tersentuh hatinya. Pasti. Nah maka itu minta kekuatan ini. Dan tidak harus ngomong hal rohani. Dan tidak harus ke rumah. Ajaklah keluar makan.
kita yang bayar. Jangan kita ngajak makan suruh dia yang bayar, oh jangan. Nah, kalau makan ngomong, apa yang bisa kami bantu? Ya, nggak harus ngomong hal rohani Pak, nggak harus. Tanya masalah begini, mengapa di gereja lebih banyak istri yang datang hadir daripada suami? Betul tidak? Karena suami itu pria adalah makhluk tersombong sedunia. Nah, suami kalau sudah sering dijengkeli oleh istri, dia berkata, percuma aku ke gereja. Percuma. Nah, ini perlu disembuhkan. Apa sebabnya? Ada karena dikecewakan oleh majelisnya, oleh anak Tuhan yang lain, atau oleh pendetanya. Loh, kita harus tahu alasan-alasannya. Banyak. Nah, saya nggak bisa menerangkan alasannya apa, tapi itu caranya. Oke? Ayo kita semua jadi berkat. Oh, gimana? Dengan pengalaman yang sudah kami alami, Ya. kenyataannya ada akar balik. Nah, itu dia. Lalu seolah-olah kesalahan dijatuhkan pada gembala. Gembala datang menyelesaikan persoalan. Nggak semudah itu. Kalau memang dianggap bahwa gembala jadi keputusan benar, sehingga dia mau ke gereja. Sekarang sudah sekian kali didatangi, didoakan, dilayani dan segala macam, tetap mengeraskan hati. Saya ingat Paulus bilang kalau sudah datang berhubungi bicara 3 kali, tetap tidak mau dengar. Serahkan pada iblis. Jangan Pak. Jangan. Itu adalah firman. Kalau masalahnya dengan gembala, tidak harus gembala yang datang. Kita jadi juru damai. Kita jadi penengah, nggak harus gembalanya. Ya. Nah, kalau dia nuntut sudah datang, ya nggak usah kita paksa. Dia nggak mau, gitu aja. Biar Tuhan yang berurusan dengan dia. Masih banyak yang diurus. Nggak hilang Pak. Kita sudah berusaha. Cari yang mau, yang nggak mau kita tinggalkan dulu. Buang-buang waktu. Kan saya. Amin ya. Siap jadi berkat. Tuhan memberkati kita semua.